Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Gema Nusantara dimanapun saja Anda semua berada, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan rahmatnya kita masih diberi kesehatan sehingga masih bisa menjalani aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Pada episode kali ini insyaallah saya akan membagikan sebuah faedah yang sangat agung, yaitu tentang fadilah serta khasiat membaca atau mewiridkan basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Bacaan ini sangat masyhur sekali dan khasiatnya sangat luar biasa sekali, sebagai wasilah untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar segala apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam menyampaikan penjelasan ini, saya mengutip keterangan dari sebuah kitab, yaitu Fathul Madikil Majid Al-Mu'allaf li Naf'il Abid. Kitab ini disusun oleh Al-Alimul Allamah Syekh Ahmad Ad-Dairabi rahimahullah. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan barokah dari beliau, dan semoga para sahabat yang mengamalkan bacaan ini senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dimurahkan rezekinya, dilunaskan semua hutang-hutangnya, dimudahkan semua urusannya, dan dikabulkan segala hajatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Di mana dalam kitab tersebut diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa min khawasil basmalati, dan termasuk sebagian dari beberapa khasiat membaca basmalah, membaca bismillahirrahmanirrahim. Idza talaha asy-syakhsu adad hurufiha bil jumadil kabir wa hiya 786, yaitu apabila dibaca oleh seseorang sebanyak hitungan hurufnya dengan menggunakan jumal kabir, yaitu 786. Yang dimaksud dengan jumal kabir adalah, kalau kita merujuk pada ilmu hikmah, maka di situ ada istilah hisab jumal. Artinya setiap huruf hijaiyah itu ada bilangan-bilangannya tersendiri. Hisab jumal ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu hisab jumal shaghir dan hisab jumal kabir. Nah, lafaz bismillahirrahmanirrahim kalau dirinci pakai hisab jumal kabir dengan menggunakan rumus abajadun hawazun hatoyakun lamanun dan terusnya, maka seluruh hurufnya berjumlah 786. Dan ini merupakan password bagi para pengamal wirid basmalah. Ya, yang namanya password ya harus benar, tidak boleh salah. Wong kita transfer uang lewat bank, kalau passwordnya salah, satu angka saja atau satu dikit saja misalnya, maka transfernya gagal. Begitu pula kalau kita buka HP yang ada kode pengamannya, kalau passwordnya salah, maka HP-nya nggak bisa dibuka. Nah, begitu juga kita membuka pintu-pintu seperti pintu rizki, pintu keberkahan, pintu kebahagiaan dengan menggunakan basmalah sebagai wasilahnya, sebagai kuncinya untuk membuka pintu tersebut, maka di situ harus pakai password, dan passwordnya adalah 786. Jangan sampai salah. Beda kalau kita membaca basmalah untuk zikir, taqarruban ilallah, maka di situ tidak pakai password. Semakin banyak tentunya semakin baik. Membaca 1000 lebih baik dari 500, membaca 2000 lebih baik dari 1000, dan begitu seterusnya. Nah, kembali kepada khasiat basmalah tadi. Barang siapa yang membaca basmalah
Bismillahirrahmanirrahim sebanyak hitungan hurufnya, yaitu 786. Sab'ata ayyamin mutawaliyatin, selama 7 hari berturut-turut atau 7 malam berturut-turut. Artinya tidak boleh bolong walaupun cuma 1 malam. Ala niyati ayyi amrin kana, untuk tujuan apa saja, demi tercapainya sebuah keinginan misalnya, demi suksesnya sebuah cita-cita, untuk segala macam bentuk harapan dan impian, min jalbi khairin, untuk menarik datangnya sebuah kebaikan. Misalnya ingin mendapatkan sebuah pekerjaan, atau ingin segera dapat melunasi hutang, atau ingin agar urusan yang ditanganinya sukses dengan hasil yang gemilang dan lain sebagainya. Au daf'i syarrin, atau untuk menolak datangnya sebuah keburukan, misalnya dirinya terancam atau dirinya dalam posisi bahaya dan lainnya misalnya. Au tarwiji bid'atin, atau untuk menjual satu barang agar cepat laku dengan hasil yang fantastis misalnya. Au jalbi ribahin, atau untuk menarik laba agar mendapat keuntungan besar dalam satu usaha misalnya dan lain sebagainya. Kana yatimmu lahu dzalika biidznillahi ta'ala, maka semua apa yang dihajatkan itu akan berhasil dengan sempurna biidznillahi ta'ala, yang tentunya atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang mewiridkan basmalah atau bismillahirrahmanirrahim sebanyak 786 kali selama 7 hari berturut-turut atau selama 7 malam berturut-turut, maka segala apa yang diinginkan tadi akan berhasil dengan sempurna atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi syaratnya pertama harus benar bacanya, harus tartil. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Jangan hanya karena mengejar bilangan 786 lantas bacanya tergesa-gesa. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu yang kadang jarang dikabul. Jadi pertama harus benar cara bacanya, harus tartil. Yang kedua harus pas hitungannya, yaitu 786, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Yang ketiga, selama 7 hari itu harus istiqomah waktunya. Misalnya kalau kita memulainya habis subuh, ya selama 7 hari itu harus habis subuh. Kalau kita mulainya tengah malam, maka selama 7 hari itu harus tengah malam. Kalau habis maghrib mulainya, maka selama 7 hari itu harus dilaksanakan setiap habis maghrib dan lain sebagainya. Nah, kalau passwordnya benar 786 dan cara bacanya tidak salah, yakni bitartil, kana yatimmu lahu dzalika biidznillahi ta'ala, maka semua apa yang dihajatkan itu akan berhasil dengan sempurna atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, selanjutnya dalam kitab ini juga diterangkan, wa in qara'aha bidzalikal adadi, dan jika seseorang membaca basmalah sesuai dengan hitungan yang telah ditentukan, yakni 786, alas siyami fil khalwati, disertai dengan puasa selama membacanya, yaitu 7 hari, dan membacanya di tempat yang sepi, yang sunyi, seperti di musholla, di masjid, atau di kamar yang sudah tidak ada orang lain lagi di situ. Fahuwa ahsanu wa asra'u fi tahsilil matlubi, maka hal itu tentu lebih baik lagi dan lebih cepat dalam menggapai apa yang diinginkan. Artinya kalau kita dalam 7 hari mengamalkan basmalah itu, setiap harinya berpuasa dan membacanya di malam hari di tempat yang sunyi, yang sepi, seperti di masjid dan di musholla misalnya, maka hal itu tentu lebih baik lagi dan lebih cepat diijabah, lebih cepat dalam menggapai segala apa yang diinginkan. Namun demikian, seandainya kita membacanya tanpa melakukan puasa pun itu tidak apa-apa.
Yang penting pertama benar cara bacanya bitartil, yang kedua harus pas hitungannya, yaitu 786 selama 7 hari. Itu sudah bagus sebenarnya, walaupun kita membacanya tidak melaksanakan puasa. Sangat baik sekali jika sebelum kita mewiridkan basmalah yang 786 itu, kita awali dulu dengan membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu dibaca 3 kali. Dilanjutkan dengan sholawat 3 kali. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu juga dibaca 3 kali. Nah, setelah itu kita bertawassul dengan mengirimkan surat Al-Fatihah masing-masing 1 kali. Pertama kepada Nabi besar Muhammad SAW 1 kali. Kemudian yang kedua kepada kedua orang tua 1 kali. Yang ketiga kepada semua guru-guru kita 1 kali. Yang keempat kepada semua pemilik ijazah dari bacaan ini 1 kali. Yang kelima untuk hajat kita 1 kali. Nah, setelah itu baru kita membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 786 kali. Nah, ini kita lakukan selama 7 hari atau selama 7 malam. Insya Allah semua apa yang kita inginkan akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa berkenan menuntun kita, membimbing kita, dan mengarahkan kita menuju jalan hidayahnya, sehingga kita semua menjadi orang-orang yang selamat fiddin wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Gema Nusantara, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada episode kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga bisa menjadi amal jariah bagi saya. Amin amin ya mujibas sailin. Dan bagi sahabat yang berkenan untuk mendukung channel ini, sangat baik sekali bagi sahabat untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya agar para sahabat tidak ketinggalan setiap update terbaru dari video yang ada di channel ini. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.